Oke, Bapak Ibu teman-teman semua, para Meta Coach semua, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita di acara bedah buku bulanan. Saya nggak tahu nih kapan buku ini akan selesai karena cuma sebulan sekali kita diskusikan ya. Tapi kan nggak masalah ya. Lebih baik berlanjut daripada nggak sama sekali gitu kan. Jadi gara-gara acara ini saya jadi minimal jadi terdorong baca ulang gitu setiap babnya gitu. Kalau nggak ada acara ini ya saya nggak baca ulang. Tuh, jadi kemarin saya terinspirasi ada Ustadz di sini namanya Ustadz Ahmad Sarwat ya. Dia itu bercita-cita tahun 2060 apa 2050-an gitu ya. Dia akan menyelesaikan kitab tafsir yang dia tulis gitu ya. Dia bilang gimana caranya? Nah, caranya tiga hari seminggu dia bikin pengajian. Dan pengajian itu tiap habis subuh wajib dibikin teksnya. Nah, itu kayak MH ya. Jadi dia memaksa diri bikin teks 3 kali seminggu sehingga harapannya kalau begitu dihitung-hitung sama dia tahun 2000 sekian itu akan terbit sekian jilid gitu. Nah, saya sih belum nyampe ke sana tentu saja, cuman ya gara-gara menyediakan diri buat nemenin baca bareng ya moga-moga paling enggak jadi baca lagi lah. Ada beberapa buku MH yang saya beli dan belum saya baca, baru saya beli doang. Yang belakang-belakangan tuh yang kayak apa tuh kolaborasi apa-apa tuh saya belum baca tuh. Yang saya baca tuh terakhir kali political coaching kalau nggak salah. Oh, executive thinking. Nah, terakhir kali yang saya beli dan saya baca. Nah, setelah itu saya beli terus sih kalau MH terbitin, cuman belum semua dibaca. Kita ketemu lagi di diskusi buku ya, bukan bedah buku lah kali ya. Kalau bedah buku kan kayaknya saya ngerti banget gitu, padahal kan enggak ya. Diskusi buku self actualization ini beberapa setia nih, Pak Riko ya, Pak Heru, Bu Mimi tentu saja ya. Ada yang baru gabung, Bu Wiwi, kemudian Pak Hendra sama Feral ini apa ya? Feral apa Ferry ya? Ini saya kok bacanya agak Ferry atau Feral sebenarnya nih. Pak Uton. Feral sih tulisannya. Feral ya. Jadi kita mungkin sedikit informasi. Ini sudah episode ke-6. Jadi idenya adalah kita baca sama-sama buku Self Actualization Psychology-nya Michael Hall. Kemudian kita diskusi gitu ya. Yang lalu kita sudah masuk ke bab yang kelima. Dan kita masih akan di bab yang kelima, tapi mulai mendiskusikan isinya ya, isinya. Kemarin kita baru overview sekitar berapa belas gitu ya. Nanti saya tampilkan lagi. Nah, saya akan tampilkan ininya, filenya nih. Jadi ini file bukunya PDF, bukan bajakan ya, karena ini bisa dibeli di neurosemantics.com di bagian shop ya. Kalau mau beli buku aslinya bisa ke Michael Hall, cuman sekarang nggak tahu kenapa dari daerahnya MH ke luar negeri itu ongkos kirimnya mahal banget, saya nggak ngerti kenapa. Sini murah kok, cuma 2 hari nyampe. Iya, oh berarti Pak Riko kalau mau pulang tolong bilang-bilang ya. Gak apa-apa, tenang. Kayaknya boleh nih kita minta sama Pak Riko nih. Iya, jadi dulu tuh seingat saya ya, awal-awal saya beli buku MH itu tahun 2007-an. Nah, itu masih ada pilihan paket kecil tuh yang isinya 2 atau 3 buku. Itu paling $15 kali apa $20 ongkos kirimnya ya. Nah, jadi saya suka ajak teman-teman gitu. Selama-lama tiba-tiba tahun berapa tuh nggak ada tuh yang paket kecil, dia harus yang 1 box katanya. Dan itu mahal banget, makanya kemarin kan kalau nggak salah teman-teman sempat ada yang pesan bareng ya. Gitu. Jadi kayaknya udah nggak make sense lagi lah buat pesen buku fisik gitu. Nah, alhamdulillah si MH dengan abundance mentality-nya menurut saya sih ya, naruh file PDF di website ya, dibeli sih, tapi kan itu rentan di copy-copy ya kalau di Indonesia gitu ya. Ini abundance mentality-nya luar biasa gitu. Nah, tapi kayaknya mah yang beli bukunya ya paling kita-kita, dan kita-kita nggak mungkin tega lah ya buat sebar-sebar gitu. Jadi saran saya sih kalau belum punya beli aja versi PDF-nya. Nah, ini bab-babnya yang sudah sempat kita diskusikan dari nomor 1 sampai nomor 5 baru mulai ya, halaman 48.
So kita akan masuk ke sini sekarang karena saya sih rencanakan kita jam berapa tuh? 9:30 udah selesai lah ya, karena ya kita ketemu lagi nanti gitu. Mana nih halaman 48. Wait. Ini dia. 52. Jadi, hah? Ya, Tadi 5. ya, ini chapter 5 kan ini. Jadi chapter 5 ini kita lagi bahas soal premis-premis dari psikologi aktualisasi dirinya Abraham Maslow yang dirumuskan oleh Pak Michael Hall. Jadi bab 4 itu adalah premis-premis psikologi humanistik yang si MH temukan gitu ya. Nah, sama beliau dirumuskan ulang ya, sehingga menjadi menjadi 15 premis inti ya. Premis itu apa ya, sebuah pernyataan lah kalau di dalam teori itu premis itu sebuah pernyataan gitu ya. Jadi 15 ini sudah kita overview di pertemuan sebelumnya. Kalau pengen nonton ya nanti di grup bedah buku itu sudah pernah sama Bu Mimi dikasih ya link YouTube-nya yang unlisted, yang khusus kita aja itu yang edisi kelima gitu. Nah, kita mau masuk edisi ke-6. Nah, apa yang mau kita lakukan rencananya sih adalah kita mau coba bahas satu-satu karena ini ada penjelasannya cukup detail ya. Misalnya premis nomor 1 nih, our growth is developmental in nature. Nah, ini dibahas nih ya di sini nomor 1 kira-kira berapa halaman nih? 1 halaman lebih lah gitu ya. Nah, kita pengen coba baca secara cepat lalu kita diskusi gitu ya. Jadi nanti tiba-tiba ada 9:30 ya kita tutup gitu ya. Ceritanya gitu acaranya ya. Ini kalau di pesantren nama metodenya sorogan ya. Sorogan itu kalau di Jawa Timur jadi ya baca kitab aja, baca, diskusi, diterangin. Tapi kalau di pesantren itu kiainya yang terangin. Nah, kan nggak ada kiainya nih. Harusnya kan kiainya Pak Michael Hall kan. Ya kita diskusi aja gitu. Oke. Kita mulai ya, ntar ada chat. Mana nih? Oh, nggak ada. Baik. Jadi kita mulai. Premis nomor 1 yang sudah sempat kita diskusikan kemarin tuh yang ini ya. Our growth is developmental in nature. Our inner core is designed for continuously developing throughout our lifespan. Jadi ya kalau disimpulkan ini premis tentang innate design ya. Jadi dalam psikologi aktualisasi diri atau psikologi humanistik itu diyakini bahwa manusia itu punya desain di dalam dirinya. Ya, ini disebut sebagai premis karena ya ini pengandaian gitu. Kita belum pernah bisa membuktikan ya sampai sekarang bahwa di dalam diri kita ada desain, tapi ya kalau nggak ada desain ya nggak masuk akal gitu. Nah, ini nanti kita coba lihat penjelasannya. Jadi kalau kata Pak, di kesimpulannya MH dari pembacaannya terhadap Maslow ya, kita itu lahir dan lahirnya itu belum selesai ya. Pas kita lahir kita unfinished. Jadi kalau dikatakan ada sesuatu yang sifatnya genetis dan biologis di dalam aktualisasi diri itu adalah bahwa kita itu didesain, ditentukan, ditakdirkan untuk tumbuh, berkembang, untuk mengaktualisasikan diri, untuk berpartisipasi dalam pengembangan diri. Ya secara biologis kelihatan ya, dari kita lahir itu nggak bisa apa-apa, kecil banget, tiba-tiba bisa manusia tuh bisa jadi gede ya, kayak saya sekarang ya termasuk kecil tapi jadi gede gitu lah. Kalau kita lihat orang Afrika, orang Eropa itu bisa gede banget gitu ya. Jadi secara fisik aja udah kelihatan manusia tuh bisa growing gitu. Padahal tadinya tuh sangat kecil ya bibitnya gitu. Jadi ini kan sebuah pengandaian bahwa manusia tuh bisa berkembang. So we are born unfinished. Jadi memang kita tuh lahir belum selesai. Pas kita lahir tuh nggak langsung selesai. Mungkin agak beda dengan hewan ya. Hewan itu lahir, jadi berkembang juga, tapi ada titik di mana kemudian dia selesai dan nggak berkembang lagi. Gitu. Nah, after birth there is a lot more to be developed in human personality. Nah, pas udah lahir bukan cuma fisik kita yang berkembang, fisiknya kadang-kadang mentok ya, umur 20-an kita nggak bisa tambah tinggi lagi, tapi kepribadian kita bisa berkembang. Jadi kita tidak lahir complete tapi sangat tidak komplit katanya ya. The ongoing maturing of our mind body system occur throughout our lives. Jadi perkembangan pikiran ya, mind, kemudian tubuh kita, sistem dalam pikiran tubuh itu terus sepanjang hayat. This development is natural and inevitable as we grow and mature through lifespans. Terus gitu ya,
secara alamiah. Jadi kalau di psikologi ada bahasan psikologi anak gitu, lalu ada remaja, lalu ada dewasa muda, lalu ada dewasa, lalu ada lansia ya. Jadi ada bahasan ada orang-orang yang mendalami psikologi lansia gitu. Artinya sepanjang hayat itu, nah lansia saya nggak tahu ada batasannya nggak umur berapa. Mungkin kalau sekarang di Indonesia ngikutin harapan hidup lah orang Indonesia sekitar 70 tahunan. Tapi someday misalnya tiba-tiba kehidupan makin bagus dan harapan hidup sampai umur 90 tahun, itu kan berarti ada jeda 20 tahun dari 70-an. Mungkin akan ada psikologi baru ya. Lansia awal, lansia tengah, lansia akhir gitu ya. Who knows ya, karena pernah ada Nabi Nuh itu sampai 900 tahun. Within all of us is a drive to develop. Nah, ini diandaikan juga dalam diri kita tuh ada dorongan, ada drive untuk berkembang, untuk belajar lagi, untuk merasakan lebih banyak, untuk berkontribusi, untuk memiliki lebih banyak, untuk menjadi lebih banyak ya. The bottom line is that we are needy. Kita tuh spesies yang penuh dengan kebutuhan gitu. Kita nggak pernah berhenti ya, forever restless and never stay, nggak pernah puas. Within us is an innate impulse forever moving us toward ever higher levels of development. Dalam diri kita selalu ada dorongan impuls-impuls ya, semacam percikan-percikan api untuk terus menggerakkan kita gitu ke arah yang lebih tinggi. Yet we have within ourselves a real self. Nah, tapi di sisi lainnya diandaikan juga bahwa dalam diri manusia itu pasti ada real self-nya, ada diri yang sejatinya gitu. Ada sebuah constitutional self, ada sebuah konstitusi desain dalam diri yang butuh direalisasikan. Kita itu tidak tabula rasa. Ini kalimat dari salah satu pandangan dalam psikologi dan filsafat manusia, bahwa manusia itu seperti apa? Blank slate ya, seperti lembar putih, kertas kosong atau apa namanya, batu licin yang belum ditulisin apa-apa. Itu ada pandangan begitu, manusia itu kayak gitu ya. Di psikologi ada yang begitu, namanya John Locke. Ya, John Locke. Ya, John Locke itu filsuf sebenarnya. Jadi dia punya pandangan begitu. Nah, tapi kalau pandangan ini, pandangannya humanistik, enggak gitu ya. Kita tuh tidak tabula rasa. Kita punya kecenderungan, temperamen, talenta yang membuat kita unik. Nih pandangannya Maslow yang dikutip sama Pak Hall gitu ya. Jadi Pak Hall atau Maslow tidak setuju dengan teori tabula rasa tadi. Nah, mungkin kita baca sampai sini ya, sampai mana ya? Sampai nomor 1 habis lah, cepat aja ya. If human nature is innately developmental, then it's no surprise to discover that you are born with an innate urge and orientation to continually develop. Jadi kalau kita secara kodratnya itu terus berkembang, ya berarti yang nggak heran kalau kita punya dorongan terus untuk dan punya orientasi untuk berkembang juga. Nah, jadi selalu ada yang lebih yang kita inginkan gitu, selalu ada next step yang kita inginkan. Nah, tapi dikatakan di sini bahwa semuanya itu bisa muncul kalau ada proper condition ya, ada kondisi yang pas gitu. Kalau nggak ada kondisi yang pas ya perkembangan kita bisa terhambat. Ya mungkin kalau zaman sekarang secara fisik ya ada isu di Indonesia tentang stunting ya. Jadi gizi yang kurang itu menghambat banyak hal gitu. Gizi yang kurang bukan hanya makannya kurang, tetapi kandungannya itu kurang gitu. Terus kalau begitu ya, bagaimana pengembangan kita bisa tertahan gitu ya? Nah, kalau secara psikologis katanya kita bisa tertahan oleh trauma, oleh gangguan-gangguan interferensi ya, semacam hal-hal yang menghambat perkembangan kita. Penggunaan emosi yang tidak tepat ya, misuse of emotion, the lack of growth ya, kurangnya kita usaha untuk berkembang, layering of defenses, jadi semacam mekanisme perkembangan diri yang berlapis-lapis gitu, sehingga kita jadi nggak pengen bergerak, jadi banyak takutnya, banyak cemasnya, sehingga kita itu akan terhambat kalau di dalam psikologinya Freud ya, lewat mekanisme pertahanan diri ya. Jadi escape mechanism. Jadi kita punya problem psikologis nggak diatasi, kemudian kita terhambat gitu. Nah, normalnya proses pengembangan itu sebenarnya bisa terus berubah, bisa terus beradaptasi. Manusia punya kemampuan untuk adaptasi terus ya, bertransformasi. Dan ini semua proses yang katanya unik ya di manusia. Manusia tuh bisa mengalami hambatan tapi bisa mengatasi,
bisa apa namanya, bisa ada yang menutup jalannya tapi juga bisa cari jalan melingkar gitu ya. We instinctively move beyond the deficiency needs toward the self actualizing need. Jadi meskipun kita itu punya kebutuhan yang sifatnya defisiensi ya, udah kita bahas di pertemuan yang lalu-lalu, punya kebutuhan yang sifatnya lahir karena kekurangan gitu ya. Misalnya kita itu kalau pas lagi kurang nutrisi lalu kita merasa lapar, lalu ada kebutuhan buat makan. Itu namanya kebutuhan yang sifatnya defisiensi. Tapi menariknya manusia juga punya kebutuhan yang bukan cuma itu ya, kebutuhan untuk aktualisasi yang tidak sifatnya gara-gara kurang gitu ya. Nah, kira-kira gitu, ini bagian pertama. Jadi intinya premis pertama ini adalah sebuah keyakinan manusia itu makhluk yang nature-nya tumbuh, tapi juga tumbuhnya itu bukan tanpa arah gitu. Tumbuhnya itu ada, diasumsikan ada desainnya gitu ya. Nah, kira-kira gitu mungkin pembacaan cepat aja. Nah, mari kita komentari tulisannya Pak Holin ya. Silahkan. Rame, udah rame ternyata. ada Pak Abdan, ada Pak Lukito. Ya, tadi siapa nih? Suaranya Bu Mimi ya? Bu Mimi. Monggo Bu Mimi. Iya, apa tertarik dengan kalimat yang terakhir tadi, Coach Teddy, yang bahwa manusia itu nature-nya untuk tumbuh dan tumbuhnya bukan tanpa arah tapi sudah ada desainnya. Nah, desainnya itu apa nih, Coach? Mengacu pada apa nih? Ya, itu yang tidak kita ketahui secara empiris ya. Cuman kan gini, premis itu kan sebuah pernyataannya. Jadi setiap ilmu itu pasti ada pernyataan yang menjadi dasarnya dulu gitu ya. Nah, dari pertanyaan itu dibangun teori, kemudian baru diteliti. Nah, psikologi itu macam-macam ya, sudah sempat kita bahas. Nah, psikologinya Maslow ya, humanistik itu salah satu premisnya itu meyakini bahwa manusia itu punya kemampuan berkembang, tapi juga pasti ada desainnya gitu. Itu yang diyakini. Nah, dari mana Maslow bisa meyakini itu? Secara empirik pasti nggak ada buktinya ya. Saya sih curiga ya, tidak bisa dipungkiri ini keyakinan yang datang dari mungkin pemikiran-pemikiran yang ada kaitannya juga dengan iman gitu ya. Jadi Maslow ini kan Yahudi gitu ya, dia orang beragama, mungkin orang yang punya tradisi agama, meskipun saya nggak tahu dia ateis apa enggak. Tapi pemikiran itu sama mempengaruhi. Nah, salah satu yang diambil itu gitu ya, manusia itu punya desain. Kalau mau dirunut secara logikanya nanti akan nyampe ke, ada sih cara penjelasannya, tapi ya penjelasannya kadang-kadang ini ya, agak keluar dikit dari Maslow. Misalnya kalau di filsafat kita kenal filsafatnya Aristoteles ya. Aristoteles itu punya pemikiran bahwa segala sesuatu di dunia ini itu sifatnya teleologis ya. Telos itu artinya tujuan, teleologis itu berarti pemikiran yang mengatakan bahwa segala hal di dunia ini ada tujuannya gitu. Kita lihat di sekeliling kita kan nggak ada hal yang tidak ada tujuannya. Ini tembok ini pasti ada tujuannya ya. Kabel ini ada tujuannya gitu kan. Baju yang kita pakai itu ada tujuannya. Nggak mungkin nggak ada, ya kan. Nah, masa kabel, gelas, kipas angin itu ada, manusia nggak ada kan gitu kan? Ya logikanya kan gitu kan. Nah itu cara pandang teologi. Tapi buktinya gimana? Ya susah sih buktinya ya. Tapi secara logika pasti begitu gitu. Nah si Maslow ini mengambil pikiran itu, manusia pasti ada tujuannya, pasti ada desainnya. Kita nggak dikasih tahu gitu ya. Gitu. Jadi kita itu berkembang, tapi berkembangnya pasti ada arahnya gitu. Oke. So Maslow sendiri ada maksudnya menjelaskan dasar berpikirnya sehingga muncul premis ini nggak sih, Coach? Kalaupun tadi secara empirisnya nggak ada buktinya gitu. Ditanya referensinya saya nggak ingat persis di mana. Jadi perlu dibongkar sih ya, perlu dibongkar. Saya nggak ingat persis di buku yang mana. Cuman Maslow sangat banyak bicara soal being kan. Kan Howell juga banyak mengutip itu being, menjadi. Nah, dari kata menjadi aja kita sudah bisa bertanya menjadi apa kan gitu kan. Kan nggak bisa kita bilang menjadi tanpa ada apanya.
ya kan? Menjadi itu kan harus ada apanya gitu. Ya kan, misalnya kayak Pak Bu Wiwi ya lagi di dapur ya kan. Dapurnya Bu Wiwi mewah nih kayak dapurnya chef gitu misalnya. Bu Wiwi mau ngapain? Mau bikin. Pasti ada apanya dong. Masa mau bikin apa, Bu? Nggak ada, mau bikin aja. Nggak mungkin, pasti mau bikin masakan kayak, mau bikin apa gitu. Pasti harus ada apanya gitu. Nah, Maslow tuh sangat menyebut manusia itu menjadi gitu ya. Being, menjadi sesuatu. Berarti kan ada sesuatunya. Nah, sesuatunya ini berarti kan tadi ya, tujuan tadi, desain tadi. Coach Teddy. Ya. Coach Teddy, saya kemarin ikut kelas self actualization. Satu hal yang Ini seharusnya I create me by pexcheese.com. Oh. Saya kemarin ikut kelas self actualization. Satu hal yang saya pelajari adalah, benar nggak, saya aja belum pernah belajar loh. Maslow itu behaviorist ya. Jadi Maslow itu behaviorist gitu. Ya, behaviorist. Ya, jadi saat itu dia belum terekspos ke ilmu yang seperti kita alami sekarang. Dan sebagai seorang behaviorist, dia banyak melakukan pengamatan. Dia menuangkannya ke dalam persepsinya dia. Dan menurut Michael Hall, cuma satu kekurangannya, karena dia nggak punya ilmu yang kita sebut neurosemantik sekarang. Jadi dia tidak bisa mengembangkan ilmunya menjadi how to-nya gitu. Jadi mungkin saya kepikiran pertanyaan Mimi tadi adalah dia mendapatkan itu actually dari banyak pengamatan. Jadi banyak mengamati kan apapun proyeknya lah dengan Ruth gitu. Dia menyampaikannya dalam bentuk fakta. Ini yang dia lihat, yang namanya self-actualized person itu seperti ini, seperti ini, seperti ini gitu. Tapi dia tidak sempat atau mungkin tidak punya ilmu mengembangkannya, bagaimana mengaplikasikannya itu ke kita. Dan itu saya rasa yang diisi Michael Hall. I could be wrong, but that could be my understanding. Hopefully membantu. Ya, itu pernah kita bahas di awal-awal ya. Jadi Maslow itu kan ada 3 tradisi besar di psikologi barat ya. Tradisi psikologi itu kalau di barat ya, itu lahir dari Sigmund Freud. Jadi ya bapak psikologi ya Freud, meskipun dia bukan psikolog ya, belum ada profesi psikolog di masa itu, tapi ilmunya lahir dari Freud, psikoanalisa. Freud itu orang pertama yang menteorikan bahwa, jadi di masanya Freud itu kalau zaman sekarang kita bilang ada orang gila gitu ya, kita kan sudah tahu itu penyakitnya kejiwaan, pikirannya segala macam, itu sekarang kita udah tahu. Di masa itu kan belum. Di masa itu kan kalau orang tanda kutip dianggap gila itu ya either fisiknya yang dianggap bermasalah gitu ya, atau somehow jiwanya itu kemasukan segala macam gitu. Jadi masa itu kayak gitu. Nah, sampai Freud yang menteorikan bahwa enggak, ini di pikiran manusia tuh ada sesuatu yang tidak disadari yang membuat dia seperti itu. Nah, jadi Freud itu adalah orang yang berjasa membuka ketidaksadaran manusia untuk pertama kali di dunia barat ya. Gitu ya. Bahwa ada yang namanya ketidaksadaran itu kita utang budi sama Freud itu. Nah, tapi karena yang diteliti Freud itu orang sakit semua, jadi teori dia teori orang sakit. Ya kan? Jadi kalau kita baca teorinya Freud itu manusia itu akan tampak buruk sekali gitu ya. Misalnya Pak Riko kan katanya ke Amerika tuh nemenin anak ya, kalau nggak salah ya. Kenapa ya? Ya, betul. Jadi kalau Pak Riko tuh ke sana nemenin anak, berarti tujuannya Pak Riko tuh unconsciously adalah menjaga keturunan. Karena manusia itu punya hasrat seksual, lalu hasrat seksual itu akan dilampiaskan dengan punya istri, punya anak, makanya akan dijaga anaknya sehingga Pak Riko tuh ke Amerika. Nah, itu teorinya Freud gitu. Nah, kalau kita sekarang kan, iya nggak gitu-gitu amat kali Freud, masa jelasinnya gitu banget sih gitu. Kan itu kan si Freud kayak gitu kalau jelasin gitu di masa itu. Karena yang dihadapi kan semua manusia kayak gitu. Nah, lalu ilmu pengetahuan berkembang ke arah empirik. Jadi para ilmu yang lagi ngetren masa itu kan ilmu fisika. Ya, fisika itu para ahlinya tuh kenamaan di dunia itu punya pandangan bahwa yang nggak bisa diobservasi, nggak bisa diukur itu ya nggak ada gunanya gitu. Nah, maka psikolog-psikolog yang pengen dianggap ilmiah juga itu
berpikir berarti psikologi harus bisa diikutin juga gitu. Harus bisa diukur, diobservasi, diamati. Nah, maka ditirulah tuh ilmu-ilmu alam ya, biologi, kedokteran, yang betul ditiru dengan bikin eksperimen segala macam. Lahirlah ilmu behaviorisme ya, karena manusia itu adalah yang bisa dilihat aja deh dari manusia yang diteliti gitu. Nah, jadi manusia itu dieksperimentasi, karena manusia nggak bisa dieksperimentasi yang dieksperimentasi binatang, ya tikus, ya anjing, ya kera gitu kan. Lalu teorinya dipadankan dengan perilaku manusia. Nah, tadi yang Kak Hani cerita ya betul, Maslow itu pas dia kuliah ya teori yang ada cuma 2 itu kan. Teori Pavlov itu Pavlov eksperimental. sama siapa namanya, sama Pavlov, Skinner, banyak lah ya. Tradisinya itu cukup lama, sampai umur tahun 50-an itu behaviorisme merajai Amerika. Jadi kalau sampai sekarang kita suka pakai teori reward and punishment di kantor itulah warisan dari behaviorisme gitu. Nah, ya nggak salah sih. Jadi Maslow ya belajar emang 2 itu. Nah, sampai titik dia ketemu sama 2 mentornya itu kan. 2 mentornya yang Ruth Benedict sama Max Wertheimer itu yang dia sebut sebagai wonderful human being itu. Nah, pas dia ketemu 2 mentornya, aku sih bilang, kok aku nggak bisa menjelaskan 2 mentor saya ini dari sudut pandang 2 teori lama saya ya. Dari psikoanalisa nggak bisa dijelaskan. Dari behaviorisme juga nggak bisa dijelaskan. Gitu. 2 orang ini wonderful human being. Terus dia melihat kayaknya masih banyak orang seperti ini. Nah, tidak ada jalan lain ya selain kemudian dia harus membangun ilmunya sendiri gitu, meneliti orang-orang ini. Ya bangunlah humanistik psikologi. Nah, katanya Kak Hani tadi ya kan umurnya nggak lama ya, Pak Maslow itu meninggal 62 kan. Jadi belum sempat ilmunya tuh jadi baku sampai jadi teknik-teknik segala macam, dia udah meninggal gitu. Nah, penerusnya bisa dibilang NLP neurosemantik bisa ya, atau kalau di kalangan psikologi ya sekarang positif psikologi itu ya Martin Seligman dan lain sebagainya. Yang dikritik sama Michael Hall itu kan Seligman ini dan teman-temannya ini harusnya mengakui ya dengan sangat lantang bahwa dia tuh mewarisi Maslow ya. Tapi kok jarang nyebut-nyebut Maslow gitu. Gitu. Kayak seolah-olah mereka mendirikan psikologi sendiri, padahal nggak mungkin ada positif psikologi kalau tidak didahului oleh Maslow gitu. Oh, thank you. Udah di brief lagi. Justru lagi perlu itu. Kebetulan. Thank you, Coach Teddy. Nah, Pak Michael Hall tuh hebatnya itu. Dia menemukan kayaknya NLP itu ya nggak sadar ya. Jadi si humanistik juga nggak sadar bahwa dia punya cucu ya, atau murid anak namanya NLP-NS. Si NS sama NLP juga nggak nyadar tadinya gitu bahwa dia tuh mewarisi ya bapak atau kakeknya tuh humanistik gitu. Tapi maaf Coach Edi, just to confirm my understanding, jalurnya Bandler sama Robert Dill tidak ngambil ke situ kan? Hanya Michael Hall dan neurosemantik yang meneruskan humanistic psikologinya. Enggak juga. Enggak, sama, NLP-NS sama. Oh, jadi, sama. Jadi Bandler kan, Hall ya dari Bandler kan. Hall kan belajar dari Bandler kan. Jadi Hall tuh dari Bandler. Nah, Hall nggak pernah, setahu saya nggak pernah belajar sama Grinder ya, secara langsung ya. Hall dari Bandler, Bandler, Grinder, Dietz dan segala macam itu kuliah di University of California Santa Cruz. Belajarnya ya di era itu ya, di era humanistik itu mereka diskusinya sama Bateson, nelitinya itu si Fritz Perls, Satir sama Erikson itu ya tokoh-tokoh humanistik. Oh, oke. Grup kedua lah. Grup pertama kan Maslow, Rogers, Frankl itu grup pertama. Nah, grup kedua itu yang mungkin agak sedikit muda sedikit ya. Itu si Perls, Satir, Erikson dan kawan-kawan gitu. Nah, Bandler Grinder memodel mereka kan. Gitu. Jadi murid tapi nggak resmi lah gitu ya. Oke. Kira-kira gitu. Monggo kalau nanti baca sejarahnya yang bagus itu bukunya. Ada 3 buku sejarah bagus tentang NLP ya. Yang paling klasik itu NLP The Wild Days, itu yang nulisnya si Terence McLendon. Terus yang kedua bukunya Michael Hall,
yang judulnya NLP dan Untold Stories itu bagus juga. Terus yang ketiga, saya lupa judulnya apa. Warnanya biru. Yang nulis tuh banyak orang, tapi di editor sama Grinder gitu. Namanya apa ya judulnya ya? Jadi penasaran. Kita buka sedikit. Ada ingat nggak namanya? John Grinder. Historia. Judulnya adalah apa ya? Aku lupa. Pak Teddy? Hah? Whisper apa something whisper gitu? Bukan. Bukan ya? Apa ya judulnya ya? Aku lupa sih. Nantilah aku lihat bukunya ya kalau udah selesai. Saya fotoin bukunya. Ya, tapi yang nulis banyak orang, tapi terus dikumpulin gitu sama Robert Dilts sama Grinder. Nah, si Michael Hall nulis sendiri gitu. Tadinya Michael Hall mau gabung di buku itu, katanya sih kalau ceritanya Pak Hall dia mau gabung di buku itu, terus lama-lama dia nggak suka karena dia sebelnya gini. Jadi kalau menurut Pak Michael Hall ya biarlah misalnya kita ini satu grup nih ya, pendiri NLP ya. Pak Abdan bilang nih NLP versi saya gini sejarahnya. Kalau kata Hall ya biarin aja sih. Tulisannya ditaruh aja gitu. Kalau Pak Grinder nggak mau, jadi Grinder itu mengomentari tulisan tiap orang gitu ya. Tulisannya Pak Abdan saya komentarin, enggak gitu ya kan. Pak nah si Hall nggak suka, bilang biarin aja sih gitu. Nah terus dia bikin buku sendiri gitu. Jadi kalau sebelah sama orang itu bikin buku sendiri gitu, keren tuh. Jadi produktif. Kalau bikin training sendiri dong. Iya gitu, bikin buku sendiri, jangan baper ya. Jadi saya nggak suka nih lihat teorinya Pak Heru, nanti saya bikin buku sendiri, ya gitu keren kan? Jadi memperkaya. Iya. Oke, ada ini guru kita nih. Iya, ada Denny. Wah harusnya. Ya bro. Mulai pertemuan ke-7 mungkin Denny aja yang ini ya, yang bedah buku ini kan beliau certified nih. Aku. Iya. Jadi nggak enak kita mau ngomong. Iya. Ya nggak apa-apa sih. Lanjut. Kita dengerin aja nanti kalau mau kasih masukan ya, Bro Denny ya. Kan pasti ada, namanya murid langsung kan pasti ada ilmu-ilmu rahasia yang diajarkan kan. Iya. Kita kan gitu. Oke. Rahasianya adalah tidak ada rahasia bro. Tidak ada rahasia. Gitu. Oke. Kalau belum ada komentar lagi soal yang tadi kita lanjut ya. Jadi pertama sepakat lah ya. Manusia itu ada bukan sepakat, kita paham lah ya. Bahwa katanya Pak Hall ini dirangkum ya nomor 1. Ya, tadi ada innate design, manusia punya desain. Soalnya kalau nggak ada nggak masuk akal gitu ya. Yes, ya. Pak Riko ya? Kalau ya ini pendapat pandangan saya ya. Kan memang kita itu kan lahir karena fitrah. Jadi memang kita punya innate ya, punya bibit yang memang sudah ada fitrahnya. Untuk ke depan seperti apa yang tadi ditanya development tadi. Pertanyaan Bu Mimi kan tadi. Yang kedua adalah MH kan nggak terlalu setuju dengan konsep tabula rasa. MH kan tadi ditulis ya. Maslow sih sebenarnya. Maslow. Dan ya memang berbeda konsep. Karena kalau tabula rasa menurut saya itu kan dari eksternal. Kalau Maslow kan mencari dari internal, walaupun dia behavior tadi. Jadi contoh kan sudah jelas di beberapa penelitian psikologi, misalnya tentang deterministik psikologi, bahwa manusia itu kan tergantung dari DNA-nya. DNA itu berarti, ya itu yang kedua tergantung dari di mana dia dibesarkan. Berarti kan lingkungan eksternal. Dibesarkan itu eksternal pertama adalah orang tua, yang eksternal kedua adalah masyarakat. Tapi kembali lagi pada poinnya ya manusia karena dia punya fitrah, dia bisa menentukan apa yang dia mau. Nah itu yang dicari itu development itu. Iya. Jadi saya menangkapnya begitu dari sisi psikologi. Iya betul. Jadi kalau dibilang manusia, kalau mau dicari kritiknya ya benar juga sih. Mengkritik loh.
Oh ya enggak, kan kritik itu kan apa ya, sesuatu yang wajar kan di ilmu kan. Jadi John Locke bilang tadi ya, manusia tuh kayak kertas putih gitu kan. Nah, itu kan dikritik dengan enggak lah, manusia tuh ada desainnya. Ya buktinya saya yang orang Indonesia ini setinggi-tingginya saya ada batasannya lah gitu. Berarti kan ada desainnya saya gitu kan, nggak bisa dipungkiri gitu. Nggak mungkin ya mau ditarik-tarik kayak apa, ada gitu, gennya masih gini-gini aja. Berarti kan ada desainnya, nggak tabula rasa. Berarti kan tapi kan butuh dibentuk juga, ya kan? Iya. Ya kan, misalnya saya tadi stunting, saya misalnya harusnya saya potensi tinggi 170 misalnya, masih bisa tuh, anggaplah begitu ya. Belum ketahuan sih, tapi anggaplah umur 5 tahun saya stunting ya, nggak nyampe juga 170 kan, berarti kan tergantung pendidikan, pengasuhan, gizi. Jadi benar juga bahwa manusia itu diisi gitu ya, di develop juga benar juga gitu. Atau bisa gini nggak Mas Edi ya, tadi karena bicara di awal kan udah dibuka bahwa bagaimana Freud itu kan menemukan orang gila ya, pada saat itu kan ilmunya belum ada. Apakah mungkin konsep dari tabula rasa itu, karena ini kan ditulis berarti kan suatu hal yang penting ya di dalam buku ini, bahwa juga waktu saat itu masih saat itu didominasi dengan gereja-gereja Anglikan kan John Locke kan dari Inggris. Oh iya. Jadi konsepnya kan bahwa manusia itu kan sudah ditebus, sudah bersih dari dosa-dosa. Nah, Jadi saya melihat apakah konsepnya seperti itu juga diambil dari pemikiran gitu Mas Edi. Mungkin aja, mungkin. Jadi, nah, memang tadi kalau terlepas dari orang psikologi sekarang menganggap teori Freud itu kuno ya, teorinya ya, tapi jasa dia membuka manusia tuh punya ketidaksadaran yang ada di dalam dirinya, dan itu bisa dibuka lalu bisa dibongkar gitu ya. Itu setidaknya memberikan harapan kan ya, bahwa berarti bisa diperbaiki gitu ya, bisa diolah gitu. Jadi nggak cuma terima nasib lah. Nah, sebelum eranya Freud itu kan tadi tuh orang gila ya udahlah gitu ya, udah gila aja, kayak nggak ada harapan gitu. Nah, sekarang kan makin ada harapan ya, orang yang bipolar aja dia bisa nyadar, dia bisa tahu bahwa aku bisa relapse, tapi ya udah aku minum obat, aku terapi gitu ya. Ya belum akan sembuh sepenuhnya, tapi saya tahu saya bisa do something gitu. Nah, ada harapan gitu. Zaman dulu kan nggak ada gitu kan. Zaman dulu ya udah gitu. Jadi ya seperti itu. Memang zaman dulu begitu ya. Orang itu either punya atau tidak punya ya. Nah, era modern mengajarkan kita untuk mencoba berbuat sesuatu gitu ya. Meskipun sekarang lama-lama jadi kelewatan ya kan. Oh berarti kalau cewek bisa dijadiin cowok dong, nah gitu kan, cowok bisa diubah dong, itu jadi kelewatan sih menurut saya ya. Jadi menurut saya ya itu kelewatan. Tapi itu buah dari era modern yang seolah-olah semua itu bisa di-engineer gitu ya. Itu ya setuju nggak setuju urusan lain lah. Iya betul. Determinis. Ini Pak Abdan nih, The Origin of NLP, ya Allah. Ya betul nih, mantap Pak Abdan. Ini Pak Abdan udah dapet PDF-nya kayak ini. Saya curiga nih. Kalau dari rambutnya sih pemikir, beliau ini pemikir. Iya. Nah ini isinya banyak, makanya kan edited kan. Jadi isinya banyak nih yang nulis, ada deals di situ, ada macam-macam. Nah tapi si Grinder kasih komen-komen gitu, di tiap artikel dia kasih komen. Nah itu yang Pak MH waktu itu nggak setuju gitu, biarin aja sih, kan sejarah selalu datang dari sudut pandang masing-masing gitu. Iya. Nah sejarah NLP di Indonesia, nah itu belum ada yang nulis tuh. Saya kira Bumar akan masuk ke dalam salah satu tokoh ya, dan kakaknya ya siapa, Pak Agus Sunaryo ya, Pak Wiwoho, itu orang-orang yang akan masuk dalam cerita ya. Kalau ada yang mungkin lagi S2 apa S3 sejarah terus pengen nyari tema agak beda gitu, mungkin boleh tuh nulis sejarah NLP gitu. Pasti kan orisinil ya. Kalau sejarah Indonesia, sejarah PKI itu biasa lah ya. Coba sejarah NLP gitu. Oke, thank you komennya Pak Diko ya. Kita coba lanjut dikit lah ya, masih ada waktu untuk nomor 2.
Nah, ini premis tentang konstruksi ya, constructed premise ya. We develop as persons and actualize through creating. Bentar, ini ada yang masuk. Mbak Fibra. We develop as persons and actualize through creating rich and vigorous meaning ya. Kita berkembang sebagai seseorang dan teraktualisasi itu melalui proses penciptaan makna yang kaya gitu ya. Nah, jadi katanya while our body is programmed to grow and develop via the instructions of our DNA, we are for the most part without instinct. Nah, ini yang sangat ditekankan ya oleh Maslow. Jadi hewan itu punya insting, manusia nggak punya gitu. Manusia katanya punyanya, kalau istilahnya Maslow itu instinctoid ya. Bedanya sama insting tuh, kalau insting itu sudah ada programnya ya. Jadi makanya kalau kita punya kucing laki-laki jantan di rumah, tuh dia punya insting untuk nyari betina kalau sudah dewasa itu ya. Dan itu nggak bisa dihambat ya, kecuali di steril gitu ya. Tapi nggak bisa dihambat, dan dia nggak akan peduli dia kawin sama siapa gitu. Apakah kucing tetangga yang Persian apa bukan, dia nggak peduli gitu. Selama itu satu spesies dia akan jalankan. Dan kita nggak bisa bilang bahwa itu tidak bermoral. Kamu tuh, mbok lihat bibit-bibit bobot kamu tuh Persian. Masa kawin sama, nggak bisa bilang begitu kan. Nah, manusia bisa digituin ya, bisa ditegur gitu ya. Karena manusia tidak punya insting, manusia punyanya instinctoid gitu. Jadi kita punya sih program dalam DNA, tapi nggak punya insting yang baku gitu. Kita punya kebutuhan untuk makan, tetapi makanan kita nggak terprogram ya. Ada manusia yang bisa jadi vegetarian, ada yang makan daging, ada yang macam-macam lah gitu ya. Nah, left alone we do not know how to be human ya. Jadi kita nggak tahu gimana caranya jadi manusia. Being human involve language, symbolic reality, and the shared reality of culture to which we learn to adapt. Jadi menjadi manusia itu melibatkan bahasa, realitas simbolik ya, kita tuh makhluk simbol ya. Apa namanya istilahnya? Animus symbolikus kalau nggak salah. Manusia itu makhluk simbol, kemudian makhluk budaya yang kita terus-menerus berusaha untuk beradaptasi. If there's anything genetically programmed, it is our primary instinct to learn ya. Kalaupun ada sesuatu yang diprogram dalam diri kita, atau boleh dianggap sebagai insting kalaupun begitu ya, itu justru adalah kemampuan kita untuk belajar, memahami, menggunakan pikiran untuk meng-create meaning. Nah, jadi karena kita belajar, maka kita create meaning dan meng-create pengalaman. Jadi kita punya pengalaman karena kita meng-create meaning gitu ya. Saya punya pengalaman sehingga saya bisa nyetir mobil, itu karena saya bisa memahami simbol-simbol di mobil ya. Nah, saya bisa memahami cara kerja mesin mobil yang bisa digerakkan, itu akhirnya saya bisa punya pengalaman nyetir mobil dan saya bisa belajar ya menyetir mobil gitu. Jadi balik lagi, kita nggak punya insting, bedanya kita dengan animal di situ. Apa lagi? Jadi instinctoid kita itu paling hanya sifatnya tendensi ya, kecenderungan, disposisi, bukan program yang detail. Kita punya insting untuk makan, tapi nggak ada program detail makannya apa. Kita akhirnya punya bangun kebiasaan makan sendiri gitu. Kalau lahirnya di Minang ya makannya pedes terus, santai aja gitu ya. Keturunan orang Minang tuh rata-rata SD udah bisa makan cabai gitu. Nah, tapi orang Jawa, wah, cabenya dikasih gula, dikasih apa gitu ya. Gitu. Dan sama-sama bisa hidup ya. Sama-sama bisa hidup gitu. Kemudian kita tergantung kepada budaya ya. What cultivate our mind, emotion, values, action, habit are the multiple layers of embedded cultures and cultural frame. Jadi pikiran kita, emosi kita, value kita, action kita, kebiasaan kita tuh dikungkung oleh budaya ya. Nggak bisa dipungkiri begitu. Jadi sefasih-fasihnya saya misalnya ngomong bahasa Inggris, pasti kentara orang Indonesianya gitu. Karena saya lahir di Indonesia dan saya dikungkung oleh budaya berbahasa Indonesia. Tapi kalau nasib berkata lain ya, takdir dulu saya lahir di Inggris, ini mukanya mungkin kayak gini, tapi ngomong saya British gitu. Ya kan? Tuh, makanya kalau kita ketemu orang Hong Kong tuh menarik ya.
karena pernah dijajah Inggris, jadi orang Hong Kong tuh mukanya Chinese tapi ngomongnya British. Ya kan, logatnya British gitu. Ya karena dikungkung oleh budaya itu. Gitu. Nah, karena meaning itu tidak diberikan oleh insting, nah, maka kita itu ya punya kebebasan untuk menemukan dan meng-create meaning gitu ya. Jadi hebatnya manusia itu adalah dia dikasih keterbukaan ya terhadap kemungkinan. Ya manusia itu gitu, manusia itu terbuka terhadap alam pengetahuan. Jadi kita tuh bagian alam dan terbuka terhadap alam gitu. Makanya kita bisa nerima kemudian belajar gitu. Itu hebatnya manusia sehingga kita akhirnya bisa mengkonstruk our reality. Ya ini mungkin make sense ya, kita di NLP kan familiar dengan kata-kata the map is not the territory but we respond to the map not the territory gitu ya. Map itu kan berarti konstruksi dalam pikiran kita. Nah, kok bisa begitu ya? Memang gitulah cara kerja kita ya. Manusia itu cara kerjanya adalah merespon terhadap pikirannya. Nah, pikirannya itu sesuatu yang di-create oleh dirinya. Makanya ada istilah meaning makers ya. Gitu, manusia itu adalah meaning makers. Nah, maka mungkin kita pause dulu sampai sini. NLP-NS itu bisa dikatakan sebagai pendekatan yang sifatnya konstruktivis ya. Ilmu yang meyakini bahwa pikiran, tindakan kita tuh dibangun, dikonstruksi. Jadi tidak terjadi begitu saja gitu. Makanya neurolinguistic programming kan, si neuro dan linguistiknya tuh bisa diprogram gitu. Diyakini begitu. Nah, bakat pun kan, kalau dalam sudut pandang yang namanya bakat pun adalah sesuatu yang dikonstruksi gitu. Bukan yang semata potensinya ada, tetapi untuk jadi sesuatu dia harus dikonstruksi. Saya mungkin punya bakat olahraga tenis misalnya, tapi untuk jadi itu ya pasti harus dikonstruksi kan, dibangun habitnya, dilatih bertahun-tahun gitu. Baru kemudian orang bisa bilang, oh kayaknya tadi berbakat tenis deh, itu dia banyak menang tuh gitu. Tapi itu pun harus dikonstruksi. Ya. Nah, kira-kira mungkin begitu ya di poin nomor 2 ini. Mari kita komentari. Yang terakhir Mas Edi, yaitu nature dan nurture. Itu beda. Itu berjalan tuh nature. Ya. Tapi kalau misalnya menjadi pelari hebat itu kan dilatih sama. Ya betul. Gitu. Jadi manusia punya nature ya, tapi juga manusia nature-nya tadi butuh di nurture ya, butuh dilatih, dibentuk, dikembangkan. Ya sama kalau di dalam bahasa Maslow ya ada innate design tadi, tapi juga dia harus diaktualkan ya, diaktualisasikan. Nah, kalau Bumi nanya seperti apa taunya desainnya, nah justru itu menariknya. Manusia tuh nggak pernah tahu desain akhirnya. Gara-gara itu kita sebenarnya punya, seolah-olah paling enggak ya, punya kebebasan gitu. Apakah Pak Abdan yang sudah bertahun-tahun jadi bos di PLN ini tidak boleh nanti ganti karir menjadi seorang penyanyi, ikut American Got Talent? Ya boleh kan, who knows loh. Kalau Pak Abdan serius latihan 10 tahun lagi aja, masih ada harapan kan? Ya nggak tahu kan, cukup lah latihan Pak Abdan 10 tahun nyanyi kayak Cakrakan kemarin ya kan, cukup lah. Masih harap, cuma mau nggak gitu kan, tinggal itu tadi, mau nggak. Kalau soalnya saya baru menyadari ya, kan saya kerja di Dunamis yang pegang lisensinya Stephen Covey kan. Covey itu lahir tahun 32. Dia karir awalnya dosen ya. Dia buka bisnis konsultan tuh baru tahun 89. Berarti umurnya waktu itu 57 tahun. Dia baru resign dari kampus, kemudian bikin konsultan. Di usia 57 tahun loh. Hampir pensiun kan kalau dosen ya, 65 ya. Nah, tapi takdir yang sesungguhnya ternyata baru dimulai ketika itu. Waktu dia jadi dosen ya dikenal paling di kalangan mahasiswa di Utah gitu. Nah, gara-gara tahun 89 dia bikin konsultan, ya nggak mudah ya awal mulanya. Sempat mau bangkrut juga. Tapi itulah yang membuat dia terkenal ya sampai sekarang, udah meninggal tahun 2012. Malah jadi luar biasa ya legasinya gitu. Tapi terjadinya bukan di
usia 20-an kayak Mark Zuckerberg gitu. Terjadinya di usia 57 tahun titik pertamanya. Aduh, terima kasih Coach Teddy, berarti saya masih ada harapan. Iya. Saya tuh pas baca sejarahnya kopi tuh, iya ya, saya nggak ada istilah terlambat gitu loh. Dan nggak apa-apa juga kita berkarir profesional sampai usia 50-an tahun, nggak apa-apa juga. Nggak apa-apa, sudah 60 tahun. Iya, makanya nggak apa-apa juga. Gitu sih. Gimana Pak Uton? Nggak apa-apa ya Pak Uton? Makin tua makin pintar kita. Nggak apa-apa. Mantap Coach. Coach Hani masih belial. Iya, makanya. Waktu pandemi ya. Thank you. Waktu pandemi itu saya kaget. Kan saya follow siapa? Fahira Idris itu ya, anggota DPD itu. Nah, bapaknya kan Fahmi Idris tuh. Di tahun 2012 pas pandemi, Pak Fahmi Idris itu di usia 70 berapa gitu, baru lulus S3 di UNJ kalau nggak salah. Nah, itu kalau nggak salah bulan Maretan lah. Bulan Agustusnya, si Fahiranya posting lagi. Bapak saya ujian S3. Lah, bukannya kemarin udah. Ternyata dia lulus lagi di UI. Jadi umur 70 tahun itu 2 kali lulus S3 di UI. Terus saya tahun 2000 dulu, kalau gitu saya kuliah sekarang. Soalnya si Pak Fahmi aja umur 70 belum kelar sama hidupnya ya. Ngambil 2 kali S3 gitu. Luar biasa kan. Ini kedua kali dalam berapa hari ini saya menemukan fakta tentang true learner. Waktu saya di Kuala Lumpur minggu kemarin ngajar, saya ketemu 2 datuk umur 64, wanita, PhD di psikologi dan PhD Human Resources. Dia revisit lab profile udah kedua-3 kalinya. Belum 10 ya, Babe, belum 10. Berapa? APG-nya udah berapa? 20 ya? Pokoknya belum 10. Dia duduk, itu ruangan dingin banget, tapi dia setia duduk, belajar, dan akhirnya ketika dia ngajak saya ngobrol, dia baru bilang, oh ya, kalimatnya satunya yang datuk, yang satu bilang gini, keep learning will make you stay young, dia bilang begitu. My Pak Uton goodness. kita belajar nih. Iya, luar biasa. Dan sebagai mungkin karena dia orang pemerintahan gitu, dia bilang dia masih sering dipanggil gitu untuk itu, makanya dia mau belajar tentang lab profile dari si Pak Haji. My goodness, 64, dan Pak Haji itu udah umur 70, dan sebelum dia ngajar tuh dia baru pulang dari Portugal belajar NLP sama apa gitu. Wah, Keren. keren ya. Hani sama Pak Teddy nih. Saya juga melihat di sini usia-usia 70, 80 itu masih energik loh. Kayak teman-teman line dance-nya istri saya dan saya juga itu usianya rata-rata di atas 80 loh. Ke 90 ada. Nah, ini jadi pertanyaan introspeksi pada diri saya ya. Apa yang membuat mereka punya keinginan untuk berumur panjang? Itu saya banyak nggak menemukan di lingkungan saya ya, di Indonesia, di Jakarta lah. Mereka menganggapkan usia 60 itu udah bonus. Iya. Nah, apakah ini tentang mindset? Apakah tentang apa? Nah, ini juga jadi menarik nih. Untuk kita self-actualization ini kan sepantasnya itu atau sewajarnya itu di usia berapa? Nah, ini menarik nih. Iya. Kalau Michael Hall pernah ngulas dua poinnya Pak Riko ini. Satu soal aging itu ada serialnya kok ya. Pak Michael Hall pernah nulis serial tentang aging di Neuron. Akan dibikin bukunya. Iya kan? Ada. Jadi aging itu memang soal apa namanya? Ada soal mindset juga. Buku terakhirnya Covey yang belum selesai, terus akhirnya baru terbit kemarin, diselesaikan sama anaknya. Itu judulnya Live Life in Crescendo. Jadi hidup itu crescendo gitu ya. Nah, itu di tagline-nya itu dibilang. Jadi itu buku tentang masa pensiun. Kemarin saya baru deliver itu buat orang salah satu perusahaan telco yang mau pensiun 5 tahun lagi gitu. Jadi tagline-nya buku itu bilang bahwa kehidupan Anda yang sebenarnya jangan-jangan baru terjadi setelah itu ya.
bukan sebelum itu gitu. Jangan-jangan gitu ya, karena ya itu dibuktikan sama Pak Kofi sendiri ya. Dia kan umur 57 tahun ya, masih ada waktu sebenarnya sebelum pensiun, tapi justru kehidupan dia yang sebenarnya aktualnya malah dari 57 ke 80 itu gitu. Nah, jadi kan itu soal mindset. Yang kedua tadi soal apa tadi? Tadi mindset sama ini ya apa yang membuat mereka itu kok masih mau ingin berumur panjang gitu. Bahkan istri saya kalau saya lagi line dance itu, lu jangan deket-deket. Oh ini kan nenek-nenek juga masih punya nafsu di sini. Oh gitu ya. Itu joke-nya sampai begitu kan. Saya pikir-pikir juga ya. Karena mohon maaf ya, atau menurut Freud itu kan seks itu kan juga insting kehidupan. Nah iya. Berkembang biak ya maksudnya dalam tanda petik. Dan mereka saya pelajari juga, pelajari maksudnya dari beberapa diskusi dan ngobrol juga. Mereka itu memaintain hal itu. Kesehatannya, bukan hal perilakunya, tapi saya di sini adalah kesehatan. Jadi itu bilang Amerika sekarang memang bukan sekarang ya, dari udah lama juga concern dengan masalah kesehatan. Ya buktinya Michael Opa MH aja kan luar biasa dia kesehatannya. Masih bisa nikah lagi ya? Saya nggak bilang begitulah. Tapi faktanya dia selalu mengaktualisasikan dirinya kan dengan berolahraga. Iya, betul. Nah itu kan jarang sekali mindset tentang itu juga ada di tempat kita. Bukan berarti nggak ada, sebut jarang. Bagusnya Pak MH itu ya salah satu role model dalam tubuh ya, kesehatan itu luar biasa. Kalau kita lihat Bandler kan agak gendut gitu ya. Saya nggak tahu Grinder ya. Grinder nggak gendut sih. Bandler kan gendut banget ya. Kalau MH itu kan apa ya? Bikin malu lah pokoknya. Waktu saya ada foto sama dia tahun 2013 tuh. Dia keker banget gitu. Terus bajunya pakai selimpit kan ya, kemejanya kan pakai selimpit tuh dia. Bukan pakai jenis yang kedodoran gitu. Kalau kita kan sengaja pakai yang kedodoran biar nggak kelihatan perutnya. Dia pakai selimpit kan. Jadi mantep banget emang. Tuh bagus sih bagian itu. Ya balik lagi mindset, terus makanya di poin nomor 2 nih konstruksi gitu ya, dikonstruksi. Cuman memang mungkin di eranya Maslow belum terlalu ya tadi ilmu-ilmu kayak sekarang belum ada. Jadi belum operasional, makanya humanistik itu dulu sempat orang tuh suka sama teorinya, tapi terus nggak terlalu dilanjutin ya karena belum ketahuan bisa diapainnya gitu kan. At the end kan orang tuh butuh tahu how-nya kan gitu. Nah, akhirnya orang kembali ke behaviorisme gitu-gitu misalnya kan. Nah, baru ketika lahir kognitif psikologi, terus ya NLP, CBT gitu ya, baru kemudian ide-ide humanistik itu bisa teraktualkan gitu. Jadi sebuah framework. Kemarin artikelnya Michael Hall minggu lalu atau 2 minggu lalu yang saya pikir-pikir benar juga, dia bilang sebagai seorang psikolog atau pembelajar psikologi, hal yang paling menarik buat saya waktu kenalan sama NLP adalah pattern. Ya kan? NLP kan kalau kita belajar kan udah ada banyak pattern. Iya juga ya, kok di psikologi itu nggak banyak pattern gitu. Nggak banyak teknik 1, 2, 3 gitu loh. Adanya konsep, teori gitu kan. Gitu. Ya positive thinking aja. Nah, gitu kan kalau orang psikologi kan gitu kan. Tapi bahwa ada 20 frame games misalnya yang bisa dikulik-kulik itu kan ketemunya di NLP gitu. Nah, itu yang hal yang bagi dia menarik gitu ya. Nah, itu lahirnya karena tadi ada keyakinan soal meaning itu dikonstruk ya. Wih, udah dapat lagi nih. Kayaknya Pak Abdan ini lagi buka libgen.is saya Risa, atau buka kalau Zilla Library kan udah ditutup ya, tapi memang presiden. Ya, Live Life in Crescendo ini bagus nih buku ini. Jadi yang nyelesain tuh si anak itu Cynthia Covey Heller itu. Jadi naskahnya belum selesai terus dia tuntaskan nama dia. Oke, ya mungkin kalau Pak Covey itu salah satu orang yang self actualize sih menurut saya. Dia istilahnya? Dia akademisi, dia pebisnis, dia kepala keluarga ya. Anaknya 9 gitu. Terus istrinya 1 Pak Riko, anaknya 9. Itu luar biasa. Terus religius juga ya dia. Aktif dalam religiusnya juga, jadi cukup
komprehensif lah hidupnya. Ya, Coach Teddy ya, mungkin Ya. cerita tadi Paham, tentang Dan. Pak Michael Hall sama Stephen Covey ya. Artinya kalau saya perhatikan mereka antara knowing dan doing-nya itu lain gitu kan. Karena kayak misalnya Michael Hall, beliau mengajar MS, tapi memang di kehidupan sehari-hari memang dia pakai tuh pattern-pattern itu. Beda kalau misalnya kita cuma belajar gitu kan, sekedar knowing aja, tapi mungkin doing kita nggak lakukan gitu. Stephen Covey seperti itu ya. Jadi artinya sebenarnya ada kesadaran dari orang-orang yang pembelajar dan menerapkan pelajarannya ke dalam aktivitas sehari-hari pada dirinya sama keluarganya. Itu mungkin ya, itu studinya ada gak ke studi ya, yang apa ya, mungkin penelitiannya atau apanya gitu seperti itu. Karena banyak kayak orang pinter kan di kita, tapi oke, dia cuma knowledge aja gitu kan, tapi sehari-hari nggak align gitu kan antara. Ya itu saya belum tahu sih kalau apakah udah ada penelitian tentang orang-orang yang terintegrasi hidupnya gitu ya. Mungkin ada. Cuman memang kalau mengomentari komentarnya Pak Abdan tadi, itu kan yang MH lihat lag di NLP generasi awal ya. NLP generasi awal tuh tadi menemukan hal yang brilian soal pattern segala macamnya. Tapi dia nggak punya visi, itu problemnya. NS itu dididikan dengan visi gitu. NLP awal tuh nggak ada visinya, cuman seru nih, pikiran bisa begini. Terus ketemu banyak ilmunya gitu ya, terus nggak punya visi, ini ilmu bisa buat apa gitu, nggak ada visinya. Nah NS itu waktu itu mungkin sebagai refleksi dia ketika, lah ini kok pada berantem sih, tuntut-tuntutan gini sih ya kan aneh ya, padahal kita ngerti raport ya, kita ngerti pacing, kok cara mengatasinya begitu. Nah itu akhirnya dia sama Bob Bonehemmer bikin NS, salah satunya kan itu kan, bikin standar sama bikin visi gitu ya. Bagaimana seharusnya komunitas NLP ini melahirkan para pembelajarnya gitu. Nah itu yang kemudian mungkin terbantu juga dengan, nah harusnya memang, makanya Michael Hall tuh kan saya baru ngeh yang namanya mind to muscle itu waktu saya nanya Michael Hall kenapa kok dia olahraga 2 kali sehari itu loh. Waktu di Bali itu kan gitu kan, dia tuh pagi sama siang tuh. Kan siang dia nggak pernah makan kan. Dulu kan belum ngetren intermittent fasting kan, tapi dia nggak pernah makan udah siang tuh. Terus saya tanya kok olahraganya bisa konsisten gitu, dibilangnya pakai mind to muscle gitu. Terus kok saya juga tahu mind to muscle, tapi saya nggak pernah punya impact kayak gitu ya, diulang-ulang aja di pikiranmu gitu. Diulangnya berapa kali ya, 50, 60, 70 kali. Baru nggak saya, oh iya mind to muscle tuh kayak gitu ya, diulang-ulang gitu. Jadi ide yang mau kita install gitu kita ulang-ulang sampai jadi gitu kan. Oh iya gitu. Dan mungkin itu Pak Abdan ya. Jadi kadang-kadang kan kita berhenti ya, kita punya ide berhenti di sebuah sekali running pattern gitu. Padahal mungkin harusnya itu diinternalisasi kan, sambil dibangun jadi habit gitu. Tapi kalau Pak Abdan tertarik, boleh tuh Pak. Penelitian tentang tadi manusia yang walk the talk gitu ya. Bagus tuh. Gitu. Pak Heru monggo kalau mau komen. Iya, Pak Teddy, saya mau tanya, ketika kita berbicara mengenai self actualization, pertanyaan saya adalah apa tolak ukurnya buat seseorang dia yakin bahwa dia telah berhasil untuk self actualization? Tadi dikatakan di awal bahwa di dalam diri manusia itu dia ingin terus berkembang. Ketika dia ingin terus berkembang, berarti ini kalau menurut pemahaman saya dia tidak akan ada pernah habisnya tuh. Sehingga apakah self actualization itu sebuah journey memang yang tidak pernah ada habisnya, itu yang pertama. Yang kedua, tolak ukurnya apa itu Pak Teddy, sehingga kita ini bisa katakan wah saya sudah mencapai self actualization nih. Tolak ukurnya apa ya Pak ya? Nah itu di situ problem istilah self actualization sebenarnya. Makanya Maslow pun masih galau sama istilah itu sampai akhir hayat dia gonta-ganti jadi transendensi, dari apa, karena
intinya kan kita paham lah ya, maksudnya manusia tuh pengen growing, berkembang, lebih baik, lebih tinggi, berarti kan ada arahnya gitu ya. Tapi kalau dibilang ada aktualnya kan seolah-olah ada titik akhirnya tuh. Iya. Padahal ya titik akhirnya tuh juga nggak jelas sebelum kita mati ya. Kalau sudah mati baru jelas gitu. Jadi misalnya pas Teddy meninggal, ternyata dia itu trainer, penulis, kepala keluarga. Dia bukan penyanyi karena nggak pernah ketahuan sampai mati dia nggak pernah nyanyi gitu ya. Ya udah sampai situ aja baru bisa dibilang kan. Tapi sebelum meninggal kan apakah teman-teman mau menyaksikan kemampuan nyanyi saya kan belum bisa. Siapa tahu saya serius latihan kayak Pak Pras. Kemudian saya jadi penyanyi kan, who knows gitu. Nah, masih ada kemungkinan gitu. Jangan-jangan ada. Ya. Jadi kan gitu kan. Jadi agak kontradiksinya di situ. Makanya kritik orang sama Maslow kan gitu. Kalau aktual berarti seolah ada akhirnya dong. Padahal manusia yang teraktualisasi yang diteliti Maslow itu justru yang apa ya? Terus berusaha menjadi aja gitu. Menjadi kayak nggak ada habisnya baru ketahuan di ujungnya gitu. Itu yang membedakan manusia dengan hewan. Kalau hewan itu atau hewan atau tumbuhan ya makhluk lain itu batasnya jelas gitu. Namanya bibit duren tuh akan jadi duren, nggak mungkin jadi mangga. Durennya sih bisa jadi duren yang enak, tergantung tanahnya ya, bisa nggak enak atau nggak jadi. Tapi dia paling mentok jadi duren gitu. Nggak bisa jadi mangga gitu. Kalau manusia masih ada possibility-nya gitu. Makanya pada akhirnya kan lucunya di situ. Jadi proses kita bilang aktualisasi, tapi prosesnya proses yang ongoing gitu loh. Iya, journey. Jadi nggak ada titik akhirnya, belum ketahuan lah titik akhirnya. Tuhan mungkin tahu ya. Tapi kan di NLP kita nggak ngomong Tuhan gitu. Di agama kita bicara Tuhan, di sini kan kita bicara proses ya. Ada akhirnya tapi nggak tahu jadi ya dijalanin aja terus gitu. Makanya kalau kita tanya Pak Michael Hall, kira-kira kapan pengen berhenti nulis buku gitu, pasti dia nggak bisa jawab. Sampai sekarang masih nulis ya. Ini penulis paling konsisten yang pernah saya temui loh. Neurons itu aku udah ikutin dari 2007 tiap hari Senin, nggak pernah bolong loh. Serius. Saya dari record ya 2007. Jadi sebelum itu udah ada kan Neurons itu, nggak pernah bolong. Terus MC yang meta coaching aku ikutin 2013 ya, nggak pernah bolong tiap hari Rabu. Yang NSTT mungkin ada juga ya. Yang trainer ada nggak milih sendiri? Yang udah ikut Pak Riko, bukan? Ada bro. Framer. Ada? Hari apa? Framer. Waduh lupa. Nggak perhatiin, tapi namanya Framer. Jumat ya kali ya? Kan Senin, Rabu, Jumat kali ya. Itu juga nggak pernah bolong tuh, kayaknya sih. Yang jelas Senin sama Rabu tuh nggak pernah bolong. Nah kalau kita tanya, Pak Michael, kapan rencananya berhenti nulis? Susah dia pasti jawabnya tuh. Bolong malah yang baca. Hah? Yang baca malah yang bolong nggak pernah baca. Iya, yang baca yang kecapean, aduh, kok nggak berhenti. Udah saya tunda minggu lalu nggak dibaca, sekarang datang lagi, oh my god gitu. Jadi, atau bisa dibilang begini kali, Mas Teddy ya. Jadi self actualization ya hanya bukan hayalan ya, hanya sesuatu ya goal saja sebagai acuan. Karena kan dulu kan pernah terkenal juga, saya nggak tahu ya NLP yang menyesatkan apa NLP yang disalah artikan. Kan NLP itu kan menjadi tuan pikiran, menjadi tuan rumah dalam pikiran sendiri kan. Akhirnya kan kita mengaktualisasikan, akhirnya kita bisa melebihi bahwa kita sebenarnya Tuhan itu adalah kita. Itu kan sempat terjadi tahun 80-an itu kan seperti itu. Penyimpangannya. Jadi saya melihat sih ya self actualization ya. Makanya saya tanya rentangnya usia berapa. Oh iya, yang usia belum kebahas. Iya. Itu Pak Maslow pernah menyebut. Tapi ya ini kan balik lagi dia nggak empirik. Dia bilang yang dia temui sih orang yang mencapai itu ya titik mulai aktual dan mature itu di 40-an minimal dia. Dia nggak nemu yang lebih muda dari itu gitu. Ya tapi nggak tahu ini kan apakah itu di masa itu, jangan-jangan sekarang ada gitu ya.
who knows gitu. Tapi kata dia sih, dia pernah menyebut ya, katanya 40-an lah gitu, ke Ada atas. studinya nggak, Coach Teddy? Iya. Ya? Mas Teddy kalau Ada. lihat itu ya. Kan Nah, ada itu juga yang kemarin. kayaknya kalau studi belum sih, itu kayak semacam apa ya? Personal view ya. Ya, personal view. Jadi yang dia temui, yang dia teliti itu, gitu. Tapi nggak tahu apakah ada ya, jangan-jangan ada gitu. Atau mungkin ada tapi jumlah nggak banyak ya, penuh ya. Atau mungkin ada, misalnya gini, kita ketemu nih orang umur 25 ya, ini kok mature banget gitu ya. Nah, kalau bisa aja Mas Lo bilang begini kan kalau masih hidup, ya dia hebat umur 25, tapi tunggu deh, jangan-jangan umur 40 lebih hebat lagi gitu. Nah, gitu. Kan bisa aja dibilang begitu kan. Jangan, iya kan, misalnya kayak iya, bisa gitu. Enggak, ini belum nih, dia yang hebat ini belum selesai. Nanti deh umur 40. Mungkin gitu juga kali kalau mau kalau mau. Kan contoh gini Mas Teddy, itu kan Putri ya, Putri yang terkenal penyanyi yang buta, usia 17 tahun. Oh iya, betul. Talent. Itu kalau lihat dia cara dia menyampaikan, bermenjawab itu kan mature ya. Dan segala macam. Jadi kalau di benak saya sih, ya ini sama kayak bicara tentang surga. Surga ada nggak sih? Gitu ya. Surga ada. Caranya gimana? Lu mati dulu. Nah sama kayak tadi. Self actualization bisa ada. Ya iya mati dulu kan. Mati dulu baru ketahuan iya. Jadi ini ya hanya baru harapan sih menurut saya ya. Karena self actualisasi diri ya bagaimana kita akhirnya bermanfaat bagi banyak orang. Jadi ya iya. Kayak kalau argumennya Mas Lo, saya mengandaikan aja. Putri ini mature loh omongannya. Ya belum tahu. Coba nanti dia terkenal dan kaya beneran dari nyanyi. Apakah dia sama ya kan? Coba ntar dia nikah punya anak, punya mertua. Nah, ntar dulu belum ketahuan nih ya kan. Udah ngadepin mertua kan baru teruji kematangan kita misalnya gitu kan. Jadi gitu kira-kira ya. Udah kawin sama juga, ini istri gue yang terbaik, belum tentu bisa ntar minta kawin kan sama aja pasti. Jadi never ending. Pak Riko ini direkam loh, yakin Pak Riko mau. Nah, saya menyampaikan buat teman-teman jangan lakukan seperti itu. Aduh. Pak Teddy, saya punya pemikiran nih, tapi kalau misalkan kurang tepat mohon dikoreksi ya. Kalau menurut saya untuk yang self actualization ini kan dia berupa sebuah journey, jadi never ending sebetulnya. Cuma kalau menurut saya tolak ukur kalau yang saya pahamin ya, tolak ukurnya itu adalah kepuasan dari dalam diri kita sendiri yang istilahnya apakah kita sudah melakukan yang terbaik dan apa yang kita lakukan itu bermanfaat buat orang lain. Kalau saya memahaminya seperti itu, tetapi mohon dikoreksi kalau ada yang keliru. Karena kalau saya lihat self actualization juga kalau kita pecah-pecah kan tadi ada umur berapa seperti itu kan make sense. Tetapi kalau kita tarik paling pendek pun sebetulnya di setiap hari pun kita ada yang namanya self actualization juga. Cuma apakah itu pemahaman yang tepat? Karena yang saya pahamin mengenai self actualization sejauh ini adalah itu gitu. Jadi kalau kepuasan dari dalam diri sih sebetulnya hanya diri sendiri yang tahu. Kalau di premis yang kita bahas kemarin ya itu nanti mungkin ya agak dekat dengan ini misalnya nomor 11 ini ya. Jadi for self actualization we enjoy peak experience as rewards. Jadi salah satu ciri-ciri proses mengaktualisasi memang kita sering mengalami pengalaman puncak ya. Peak experience gitu atau dalam bahasa yang sekarang kalau di psikologi positif itu flow ya, ngalamin flow gitu ya, larut di dalam hal yang kita kerjakan itu. Larutnya secara apa ya, produktif ya. Orang main game kecanduan itu juga larut ya, tapi tidak produktif. Ini larut yang produktif. Nah, nanti peak experience yang sering dialami itu akan menjadi peak performance gitu. Jadi apa namanya? Kinerja yang puncak gitu. Ya, mungkin itu ya yang tadi disebutkan Pak Heru. Ciri-ciri kita mengaktualisasi ya ketika kita makin sering mengalami pengalaman-pengalaman yang flow gitu. Kalau ngerjain kerjaan kita atau ngerjain aktivitas yang kita anggap bermakna itu ya kita flowing dan makin sering mengalami flowing itu gitu. Makin sering ngalamin aktivitas itu dan karena makin sering kan jadi kan makin jago lalu kita makin punya
performance yang bagus gitu, jadi makin jago. Kalau coaching misalnya kita ngeflow dalam coaching gitu ya, menikmati, kita enjoy kan. Soalnya saya ketemu ada temen tuh trainer, dia lebih cenderung ke arah training terus belajar coaching, terus udah di beberapa tempat, terus dia bilang, nggak deh, gue jadi trainer aja, nanti kalau coaching gue kasih ke lu atau yang lain gitu. Kenapa? Kayaknya bukan gua dah gitu. Jadi dia nggak enjoy di proses coaching, dia lebih ke sana aja. Dia nggak mengatakan coaching itu tidak bagus ya. Kayaknya ini cuman bukan saya ya, saya nggak nemu flow-nya setelah belajar beberapa tempat. Dia lebih nemu flow-nya di proses training tadi. Ya, kalau coaching dikasih ke yang lain. Ya rezeki sih buat saya ya. Terus apa namanya? Tadi saya mau cerita apa? Nah, kalau udah jago banget, flowing banget, jadi peak performance, gitu kayak Graham Richardson kalau coaching kan. Nonton nggak ya rekamannya Graham, diputar nggak sama Pak MH? Dulu sih diputar ya. Di YouTube ada sih. Yang 18 menit itu loh. Yang Graham. angkatan baru udah nggak diputerin, bro. Oh enggak ya? Oh, nonton sendirilah di YouTube. Wah, itu kalau Diganti angkatan ganti. baru sekarang Michael yang coaching session. Oh iya, biar lebih gampang mungkin ngikutinnya ya. Kalau Graham mungkin ketinggian ya. Jadi kalau kita udah ngerti meta coaching, terus kita lihat Graham itu, kita kan udah ngerasain ya susahnya berlatih kompetensi gitu ya. Terus kita ngeliat Graham praktek itu kayak gitu. Itu kayak tiap pertanyaan kayak deng 18 menit gitu, terus tiba-tiba sampai ujung gitu. Nah, ya mungkin seperti itu ya. Ya, Pak Riko. Ya, saya lagi berapa kali kita diskusi ya. Jadi self actualization juga tergantung konteks kalau menurut saya. Ini pendapat saya tadi ya. Konteksnya apa? Kalau tadi kan disampaikan dengan flow ya. Tadi Mihaly kan bahwa ya kita punya peak antara antara dreaming sama performance. Tapi dalam konteks apa? Oh, saya tadi karena Mas Teddy udah menyampaikan di awal, saya ke Amerika ini karena kan mengaktualisasikan saya sebagai orang tua. Itu impian saya, anak saya karirnya berkembang, dan saya melakukan. Ya, menemani itu, melakukan. Tapi dalam konteks saya sebagai karir profesional, saya nggak mengaktualisasi. Karena saya berhenti. Jadi nggak bisa self aktualisasi itu digeneralisir, tergantung. Itu menurut saya gitu. Jadi tadi Mas Edi bilang kalau jangan si Fulan lah, jangan Mas Edi. Fulan kalau wafat kan dikenal sebagai trainer, sebagai penulis buku, atau sebagai penceramah misal, 3 kan. Apa kita bisa blame mengatakan jadi dia belum self actualization? Karena self actualization itu seperti ini, the whole life. Nah, siapa sih manusia yang sempurna bisa the whole life? Sehebat-hebatnya Stephen Covey pasti ada kurangnya juga. Ya, sebagai manusia kan kita nggak seperti nabi. Jadi itu yang kalau saya lebih ini lagi. Kadang-kadang lebih ekstrim kalau bicara itu menurut pendapat. Semua ini kan akhirnya tentang bisnis. Lo kasih sesuatu, lo bisa jual, lo bisa ini segala macam, akhirnya kan big money juga ujung. Iya, betul sih Pak Riko. Kalau tadi, nah ini poin bagus ya. Saya lagi tertarik dengan mungkin saya lagi mau bikin tesis tentang itu. Jadi saya lagi tertarik dengan kerja ya. Pak Riko tadi bilang saya lagi aktualisasi sebagai orang tua, tapi kalau secara kerjaan berarti kan enggak ada aktual. Nah, itu kan sudut pandang sekarang ya, ada pribadi, ada kerja, ya gitu kan. Tapi kalau pakai sudut pandang lebih luas, ya semuanya kerja juga sebenarnya ya. Misalnya Pak Riko nih, kebetulan emang duitnya udah banyak banget ya, jadi sekarang nemenin anak, kemudian ya di Amerika berkebun, itu kan kerja juga, gitu kan. Kerja juga, dan kalau dilihat dari sudut pandang yang lebih luas itu bermakna, bermanfaat gitu. Dia nggak bergantung sama orang kok, ya kan nggak. Akhirnya kan framing, Mas Teddy. Nah iya. Klik ke framing. Saya kalau yang tadi kan berarti kita presentnya ada gurunya nih, mindfulness nih Mbak Fibra. Berarti kalau bicara present saat ini, ya itu yang saya aktualisasikan. Gitu ya. Kan Mas Heru juga kan, apa Mas Abdan tadi, kok dia bisa lakukan doing? Kan ini present. Jadi self actualization itu kan bukan sesuatu yang kita cita-cita, bukan hanya impian gitu. Itu dari saya. Jadi yang presentnya, yang diukur kan yang present, bukan yang nanti.
Karena begitu tadi ditanya saya bilang putri umur 17 hebat, ya umur 25 tahun kita lihat. Laki-laki waktu bikin pernikahan janji setia, kita lihat nanti di usia 50. Kita lihat pada saat dia kaya. Nah, betul. Kita lihat pada saat istrinya menjadi peot. Nah, betul. Nah, itu kan akhirnya konteksnya ya kita framing, ya kembali kepada matrix. Ya, kita bisa framing tentang diri kita dengan time. Iya. Waktu. Jadi kalau Pak Riko sudah berhasil dengan satu istri, kita nggak tahu kalau dua, ya kan? Bisa jadi lebih berhasil, ya kan? Ya, kenapa cuma bilang dua? Itu kan Iya, bisa 3 juga, ya nggak tahu juga sih. Enggak lah, bercanda. Itu direkam loh ini. Anak-anaknya metakut. Direkam, Pak Riko, direkam. Oke, udah 9:30 ya. Tanya Mas Denny. Ya, Denny itu lebih pengalaman bagaimana dia mengaktualisasikan gitu. Iya, tadi nanti harusnya Bro Denny nih apa namanya? Duet dengan Pak Teddy. Melanjutkan nih apa namanya? Karena yang punya sanad ilmunya dari MH beliau nih. Kan kita bahas bukunya MH soalnya kan. Kecuali kita bahas bukunya Maslow yang lebih terbuka ya. Itu apa namanya? Kalau teman-teman tertarik mampir di YouTube saya ada pernah tapi agak berhenti belum selesai sama komunitas guru BK Belajar. Saya bahas bedah kayak gini juga bukunya Maslow yang Motivation and Personality. Jadi itu memang teks dari Maslow-nya gitu. Nah, itu mungkin ada sudut pandang lainnya. Nah, kalau bukunya Maslow cari aja di Lipgen itu karena memang udah nggak terbit lagi sih. Iya, nggak terbit. Ya gitu. E-booknya ada nggak ya Pak Teddy ya? Ada cari aja di Lipgen. E-booknya ada. Coba Pak di explore nanti share di chat. Iya, nggak terbit lagi emang buku itu. Jadi emang udah kayaknya nggak tahu ya. Nggak, yang nerbitin juga nyarinya susah ya. Iya. Gitu. Oke, udah 9:30 ya teman-teman. Karena ini hari Senin mungkin besok ngantor. Kita tutup dulu sesi diskusi. Kita ketemu di next. Saya stop.